Oke, ya. Bagaimana Halo. kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, pemirsa. Nah, Sobat Dasar TV, sekarang ini jadi seorang broadcaster itu gampang banget ya. Kalau dulu itu harus pakai kamera besar atau alat-alat khusus, sekarang lewat handphone saja kita bisa membuat konten ya. Ngomong-ngomong soal broadcasting nih Pak ya. Iya. Menurut Pak Romo, apa sih Pak jurusan broadcasting? Oke. Halo, selamat siang pemirsa Sobat TV. Broadcasting sendiri itu apa itu? Penyiaran ya. Jadi kebetulan SMK Negeri 1 Bangil ini salah satu di Indonesia adalah kompetensi broadcasting dan perfilman. Artinya di sini kita mendidik atau mengajarkan anak-anak bagaimana nanti menjadi bagian dari penyiaran itu. Ada bagian misalkan ada pembaca berita, reporter, ada apa itu pemandu talk show seperti sekarang ini, ada penulis skrip, naskah, ada kameramen, ada editor dan lain-lain. Ada tambahan Pak? Oke. Selanjutnya lebih jauh nanti anak-anak ini memang diharapkan nanti ketika mereka sudah lulus dari SMK Negeri 1 Bangil sesuai dengan kompetensinya mereka siap untuk terjun, paling tidak kalau tidak bisa masuk ke dunia pertelevisian yang benarnya, mereka mempunyai apa itu bekal-bekal ilmu ini bisa dikembangkan sendiri, misalkan membuat studio foto untuk pernikahan, membuat foto atau untuk sewa film untuk pernikahan dan lain-lain. Jadi memang broadcasting ini jurusan yang fokus ke siaran televisi dan menyiapkan siswanya agar siap untuk bekerja. Iya, betul. Lalu Pak, bagaimana sih Pak sejarah terbentuknya jurusan broadcasting ini? Oke, jadi sejarahnya broadcasting itu SMK Negeri 1 Bangil ini berdiri tahun 1997. Kemudian pada tahun 2004 kepala sekolah waktu itu ingin membuat kompetensi kalian yaitu TPR, teknik penyiaran radio. Kita fokusnya di radio waktu itu karena radio pada waktu itu memang menjadi hiburan masyarakat yang luar biasa. Handphone belum ada, internet belum ada waktu itu. Kemudian pada tahun 2010 berubah nama menjadi TSR, teknik siaran radio. Apa bedanya? Sekarang tekniknya yang diajarkan. Kemudian pada tahun 2019 berubah menjadi TP3R, teknik penyiaran program radio. Lebih rinci lagi apa yang diajarkan. Kemudian pada tahun 2020 karena radio dalam tanda kutip mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat, maka waktu itu Pak Ari Supaki sebagai K3-nya melirik ke pertelevisian sehingga pada tahun 2020 itu menjadi PSBT, itu kompetensi kaliannya. Pada tahun 2023 ini menjadi broadcasting dan perfilman. Mungkin ada tambahan Pak kayak cerita menarik gitu. Oke, maksudnya kita melihat ada tentang sejarahnya. Ya. Ya. Apa ya? Jadi gini. Oke. Semula broadcasting dan perfilman itu hanya satu kelas. Ini cerita ya. Kebetulan waktu itu saya mulai jadi K3 menggantikan Pak Aris. Ada momen yang istimewa. Ada Jatim Cerdas. Ini di era insya Allah setelah COVID, tapi larangan melepas masker masih belum begitu. Kita dapat salah satunya, karena tidak semua SMK itu dapat program Jatim Cerdas. Ini kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi dan CTV. Kita dapat. Akhirnya kita membuat rapat kecil. Waktu itu kepala sekolahnya Mas Indra Jaya. Dalam rapat itu mau mendatangkan host dari Pasuruan. Tentu saja ada biaya yang lumayan besar lah. Dalam rapat itu saya mengusulkan, Pak, bagaimana kalau murid kita? Saya punya murid Pak di Malang. Usulan saya diterima, padahal saya belum menghubungi anak tersebut. Anak tersebut namanya Imelda, saya hubungi Imel, bisa bantu saya di hari ini karena ada acara ini.
Iya siap. Imelda sendiri di Malang sudah bekerja menjadi MC, sudah mulai terjun ke televisi walaupun belum menjadi pegawai tetap di televisi. Artinya di sini saya menunjukkan bahwasannya di SMK Bandung ada program televisi. Sesuai harapan saya, ternyata Kepala Dinas Provinsi waktu Pak Wakil itu senang terhadap televisi. Saya ajak talkshow di studio ini, saya ajak talkshow, kemudian beliau melalui Pak Indra akan menyumbangkan beberapa peralatan, sehingga ini betul peralatan itu dibantu oleh kita. Dan Pak Haris tadi selaku K3 yang dulu sudah menjadi FPMI, Pak Haris mengusulkan, Pak, lalat sampean itu lengkap. Ya apa kalau kelasnya ditambah 1 kelas? Saya berpikir tapi juga senang. Akhirnya bismillah pada waktu itu semula PSP itu hanya 1 kelas, mulai tahun itu menambah jadi 2 kelas sampai sekarang. Begitu cerita. Jadi memang panjang dan menarik banget ya Pak ya? Iya, itu dari mulai ganti nama, lalu iya. ikuti lomba, ternyata mengusulkan kelas sekarang jadi 2 kelas. Oke. Iya. Nah, Pak, kalau di jurusan broadcasting ini keterampilan apa saja yang dipelajari oleh siswa? Oke. Oke. Jangan dijawab dulu, Iya. kita jeda iklan. Sobat Sobat TV, sebelum kita lanjutkan ke acara yang makin seru ini, kita jeda iklan berikut ini. Dinda, Mada, kalian lagi ngapain? Nungguin bude saya. Bude kan mau punya hajat. Ini mau pesen-pesen kue. Wah, kebetulan saya pulang dari resepsi pernikahan. Wah, enak banget. Sumpah deh. Coba-coba. Wah, bener. Pasti udah saya suka. Coba yang ini varian yang lain. Kok durian banget. Bikin penasaran. Coba-coba. Emang banyak variannya, Cah? Ada original, durian, tape, coklat, pisang plus coklat, rainbow, dan lain-lain. Wah, pesennya harus di luar provinsi dong. Ngapain jauh-jauh? Di Japanan Gempol Pasuruan sini kok. Kebetulan ini langganan mama saya. Selain pia, ada juga bolen dengan berbagai variannya. Oh, kebetulan nih, minggu depan ada saudara mama dari Bali akan datang. Beliin aja oleh-oleh. Iya betul, bisa untuk hajatan, acara wisuda, oleh-oleh, dan cemilan. Ingat, pia Karoma, halal dan sehat. Oke, ini untuk saya. Enak aja, jangan dong. Mau menggelar hajat dan acara? Jangan resah, ada Pia Karoma. Kami yang pertama dan selalu mengutamakan rasa. Ocha, kamu tidak menulis? Tulisannya saya nggak kelihatan, Pak. Biasanya Ocha pinjam buku saya, Pak. Sudah lama aja. Sejak kelas 10, Pak. Pakai kacamata aja. Ocha, lihat seperti aku ini deh. Aku juga pakai, keren kan? Ya keren kalian. Memang beli di mana sih? Langsung aja ke Rangga Kacamata. Di Mall Surabaya. Nggak usah jauh-jauh, datang aja ke Jalan Tawes 762 Kesian Ancol. Atau lihat di Instagram Rangga Kacamata. Oke deh, siap. Emang fasilitasnya ada apa aja sih? Fasilitasnya ada cuci kacamata gratis, servis kacamata gratis, periksa mata gratis, dan konsultasi pemilihan kacamata. Di sana juga banyak model kekinian loh.
Gaul deh. Rangga Kocomoto, Pusat Kacamata dan Softpen. Keren itu pakai kacamata. Hei adik-adik, kamu mau kemana? Tidak pakai ID Bang. Maaf kak, ada di kelas. Mau ke kantin kak, soalnya pengen tadi belum sarapan. Kalian udah punya koin belum? Emang harus pakai koin? Pakai dong. Iya dong, transaksi ini pakai koin. Nah ini untuk kalian, ayo kita ke kantin. Enak banget. Iya enak banget, tempatnya juga bersih. Iya dong, karena penjual di sini harus diseleksi dan memenuhi beberapa syarat. Oh gitu ya kak? Nah, keuntungan dari NFC ini untuk membantu kegiatan siswa juga loh. Misalnya, untuk membeli meja duduk di Masjid Ulul Albab dan untuk kegiatan HUT sekolah kemarin. Dan yang paling penting lagi, 2,5%-nya untuk membantu teman-teman kita yang kurang beruntung. Kamu tahu kenapa? Karena NFC dari kita, oleh kita, untuk kita. Sobat Sobat TV, kembali lagi bersama saya di Bincang Kesehatan. Nah Kak Romo, saya tadi sudah bertanya, keterampilan apa saja sih Pak yang dipelajari oleh siswa di SMK? Oke, di broadcasting sih. Ya, ya. Oke. Jadi di SMK ini ada beberapa kompetensi ya yang membedakan kalau pelajaran umumnya sama. Tapi masing-masing kompetensi ini mempunyai perbedaan pembelajaran. Di sini seperti tadi saya katakan bahwasanya anak-anak diajarkan secara umum ya, bagaimana menulis skrip, bagaimana menjadi kameramen, bagaimana menjadi seorang editor, bagaimana menjadi seorang penata cahaya, penata artistik, dan lain-lain. Ini oleh guru-guru produktif ini diajarkan. Tapi berjalan seiring waktu biasanya itu anak-anak itu mereka mempunyai passion masing-masing. Ya, si A sukanya coding, si B sukanya edit, ya, si C ini sukanya menjadi talent. Di sinilah ketika mereka sudah memilih pada passion masing-masing, guru-guru berkewajiban untuk mengembangkan passionnya. Jadi diharapkan nanti keinginan siswa ini terwadahi lewat kegiatan itu. Seperti pada tahun ini ya, di tahun ajaran baru ada anak kelas 10 ketika diwawancarai, kenapa kamu milih broadcasting? Karena saya ingin belajar public speaking, Pak. Nah dari sini ini merupakan pekerjaan dari guru-guru di SMK khususnya di bagian produktif di broadcasting dan perfilman. Mungkin ada tambahan Pak? Itu aja. Jadi Sobat TV, Pak Romo tadi sudah menjelaskan kalau di dunia broadcasting itu hanya satu keterampilan yang bisa kita pelajari, mulai dari menulis skrip, editor, lighting, memang benar-benar diajarkan untuk siap bekerja ya Pak ya. Oke. Nah, Pak Romo, apa yang membedakan kompetensi keahlian broadcasting ini dengan jurusan lain di sekolah SMK? Oke. Jadi tadi saya katakan bahwasanya di broadcasting ini memang arahnya pada
pertelevisian ya, programnya, maka bagaimana siswa ini diarahkan ke situ. Dan memang karena di Bantil sendiri itu masih belum ada televisi ya. Di SMK Nusantara ini kita siaran hanya intern untuk sekolah kita. Mudah-mudahan kedepannya nanti memang SMK Negeri 1 Bantul punya televisi sendiri yang bukan hanya streaming di channel internet ya. Nanti di sini anak-anak memang diajarkan terjun betul bagaimana mengelola, bagaimana hidup dari televisi. Walaupun mayoritas dari sekian lulusan itu hanya sekian persen. Tadi yang saya contohkan itu itu memang kerja di televisi swasta. Ya, kemudian ada yang di Jakarta itu kerja di radio yang cukup terkenal. Kemudian ada beberapa yang juga kerja di radio. Sedikit sekali, tapi di sini kita tetap berkomitmen bagaimana caranya anak-anak ini dicetak untuk menjadi seorang broadcaster. Inilah yang membedakan antara kompetensi yang ada di SMK Negeri 1 Bantul dengan kompetensi broadcasting dan film. Jadi memang setiap anak memiliki kesempatan sama. Iya, tapi nanti di jalannya waktu kita tidak katakan mereka punya masing-masing. Ya, punya kemampuan masing-masing. Misalnya kan saya selaku guru pengajar bahasa Indonesia, pelajaran saya ini pelajarannya menulis puisi. Tapi kan saya tidak bisa memaksakan anak itu nggak bisa nulis puisi, bisa paksakan enggak. Ada cara lain. Kamu bisa nulis puisi enggak, Pak? Baca bisa, Pak, kalau baca puisi. Nah, ini kan passionnya dia ingin membacanya. Sama di broadcasting dan film. Diajarkan secara umum oleh guru-guru produktif, nanti keahlian mereka itu apa yang disemua. Terima kasih Pak Promo. Iya. Luar biasa sekali bicara-bicara dari Pak Promo hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapat tentang broadcasting. Terima kasih Pak Promo, semoga sehat selalu. Amin. Untuk sahabat TV, tetap semangat berkarya dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Saya Rivi, pamit undur diri.